Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para kawan yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, peserta bimbing yang berbahagia. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Peserta bimbing yang berbahagia, yang pertama sebelum kita akan memahami tentang kesehatan reproduksi, yang perlu pahami adalah satu, pahami tentang penciptaan manusia. Ya, jadi mungkin kita sudah belajar dari kecil sampai sekarang sekolah, kita paham tentang proses penciptaan manusia. Jadi harus paham, ya. Kalau seandainya kita sudah memahami itu, kemudian kita juga paham fungsi tubuhnya, bentuk anatominya seperti apa, kemudian fungsi-fungsi tubuh kita seperti apa, maka ketika sudah paham itu, maka selanjutnya adalah kita akan bisa dan tahu cara menjaga bagaimana anggota tersebut agar tetap sehat. Kalau seandainya kita nggak tahu prosesnya, tentu akan susah nanti cara menjaganya. Nah, kemudian ketika kita tahu proses pembentukan manusia, maka insya Allah keimanan kita juga akan semakin tebal, semakin kuat. Kemudian kita juga akan gampang saling memahami antara yang satu dengan yang lainnya, antara suami dan istri. Kalau seandainya kita sudah paham prosesnya, kemudian kita juga nanti nggak akan sombong. Ya, kita juga gak akan merasa, waduh paling ganteng, paling cantik. Ya. Kemudian cara menjaga kesehatan diantaranya adalah untuk menjaga kesehatan jasmani, diantaranya kita memakai pakaian yang bersih, ya, kemudian handuk bersih, pakaian yang bersih, kemudian ya segala macam yang bersih-bersih. Karena memang kebersihan itu bagian daripada iman, harus dibiasakan. Ya, saya lihat udah pada bersih semua lah, kita udah pahami. Cuman yang kadang-kadang kita kurang pahami, kita hanya lebih mementingkan tentang kebersihan jasmani. Tapi anak tetap pakai puring sih ya. Kebersihan yang kita lihat saja. Baju bersih, muka bersih, gigi bersih, ya enggak? Segala macam bersih kelihatan. Tapi kadang-kadang hati kita nih, kalau enggak ruh kita nih jarang diperhatikan. Di ini aja di kolektif. Walaupun kita jasad bersih, tetapi kalau seandainya hatinya kotor, ruhnya kotor, ya, maka nanti otomatis nggak bakalan seimbang. Ya, nggak bakalan seimbang. Di antaranya dengan jasmani, agama pun mengajarkan supaya kita sehat jasmani kan diantaranya ada mandi. Mandi itu perintah agama. 250-an berarti ya. Cuman kadang-kadang kita mandi pagi diperintah, ya mandi aja. Kita harus yakin bahwa mandi itu adalah perintah agama. Bagaimana caranya supaya kita mandinya sesuai dan juga mendapatkan pahala sesuai anjuran agama? Maka ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Mau mandi kita harus baca doa. Apalagi ya niat mandi besar. Udah pada hafal kan? Yang lain gimana tuh? Nah, itu harus, jangan sampai nanti udah menikah mandi besar aja belum bisa niat apa ya. Syaratnya juga tuh harus diperhatikan. Contohnya diantaranya yang sering kali banyak orang itu terlupakan, diantaranya adalah kadang-kadang ada sesuatu yang menghalangi air ke anggota tubuhnya. Contoh nih, kalau perempuan nggak ada yang dipikok kan ininya, nggak kan? Takut nanti yang laki-laki nggak ada kan? Takut nanti pas waktu kita mandi, nawaitul ghusla li rabbil harasil akbarin jabil badani paralili ta'ala, kesini airnya nggak nyampe ke rambut, terhalang oleh sesuatu. Contohnya pakai pikok yang menghalangi ini, atau pakai kutek yang menghalangi kuku. Mandi besarnya sah nggak? Kenapa tidak sah? Terhalang airnya. Karena syarat diantara syarat sah mandi diantara airnya harus nyampe ke anggota badan. Ini perlu diperhatikan, ya. Karena ketika kita sehat jasmani, maka insya Allah rohaninya pun akan sehat. Terus lagi diantaranya juga berwudu, ya. Mungkin udah pada belajar, ya.
benerin tuh wudhunya. Jangan sampai nanti kita nih mandinya nggak bener, caranya wudhunya nggak bener. Nanti kalau seandainya yang diperintahkan agama kagak bener, rumah tangganya pun itu nggak bakalan bener. Ya, jadi kalau kita lihat orang rumah tangganya baik, itu otomatis berarti orang tersebut itu menjalani agamanya dengan baik. Gitu. Di antaranya adalah tadi dia mandinya sesuai, kemudian wudhunya juga dia sesuai, kemudian sholatnya juga rajin, ya minimal yang wajib lah ya, yang maghrib, isya, kemudian subuh, yang dohor. Kalau sudah nanti menikah, ya kan suami itu bukan hanya imam rumah tangga, tapi langsung praktekkan nanti jadi imam sholat. Kalau di rumah begitu, ya jangan sampai nanti sholatnya masing-masing, padahal udah hidup bersama. Kalau saya di rumah tuh kalau lagi di rumah gitu ya sholat ya nungguin ada anak istri ya berjamaah. Kalau di rumah sengaja, bagian kadang ke masjid kita masjid, bagian di rumah kita berjamaah di rumah. Itu nanti akan menambah kebahagiaan. Setelah beres sholat kan istri kan kita balik belakang ya. Kalau jamaah kan istri sebelah kiri ya. Kita madep sini, cium tangan sama istri, kening nanti cium cipika-cipiki. Itu akan menambah kebahagiaan, itu anjuran. Gitu, supaya nanti suami benar-benar dijadikan imam. Nah, nanti kalau sudah menikah usahakan sholat berjamaah. Gimana kalau seandainya malu suaminya? Baca basmalahnya takut salah, baca fatihahnya takut salah, takut nanti disalahin. Jangan ada sholat yang sir, sholat dohor, ya, sholat asar dulu. Kalau udah biasa nanti juga terbiasa. Gitu, supaya nanti kita hidupnya bukan hanya bahagia dunia, tapi akhiratnya juga bahagia. Nah, terus kemudian juga harus memahami tentang haid, nifas. Ini perlu, penting. Apalagi nanti kalau sudah menikah, suami ini harus sudah sangat paham. Ya, ini contohnya haidnya ini perempuan apa saja. Ya, kemudian paling sedikit berapa hari. Walaupun laki-laki harus tahu, ya berapa hari coba paling sedikit haid. Paling sedikit berapa hari? Berapa hari? 3 apa? Paling sedikit berapa hari? 4 hari. Ini menurut standarisasi. Masing-masing kali itu kebiasaan masing-masing. Oh, kebiasaan masing-masing. Ini mas standarisasi secara keseluruhan. Paling sedikit hari itu 1 hari. 1 hari semalam. Paling sedikit sehari semalam. Itu para ulama itu udah meneliti. Pokoknya rata-rata ya biasanya paling sedikit itu sehari semalam. Enggak ada haid itu yang kurang dari sehari semalam. Enggak ada haid itu cuma 12 jam, enggak ada. Kalau yang 12 jam doang itu mah bukan haid, itu mah darah istihadah. Itu mah. Nah, makanya sehari semalam. Rata-ratanya berapa hari? Seminggu. Ini laki-laki kudu paham. Kata-katanya seminggu. Ya. Kebanyakan tuh. Paling banyak berapa hari? Hah? Paling banyak 15 hari atau berapa? 2 minggu lah, 15 hari ya. Jadi kalau seandainya lebih dari situ, istri kita nggak sholat, ya, masih keluar darah, itu darah istihadah, tetap suruh sholat, walaupun darahnya tetap masih ngocor, kan sekarang mah gampang bisa ditutup, ya, jadi tetap wajib sholatnya, ya. Terus lagi nih, sekarang contoh jam 12 udah masuk zuhur, istri belum sholat, nanti ajalah nanti jam 1 sholatnya, pas waktu jam setengah 1 ke kamar mandi, malah keluar darah haidnya, yang dohor, kodo jangan, kodo itu harus. Itu perlu diperhatikan. Sedangkan kalau meninggalkan 1 sholat aja yang wajib, udah berapa ribu tahun nanti di neraka. Nah, iya kalau istihadah mah. Nah, kemudian suami juga harus paham. Kalau istri sedang haid, ya itu nggak boleh berhubungan, ya. Dari pusar sampai sini nggak boleh. Pokoknya nggak boleh aja dilarang. Dipegang-pegang nggak boleh. Dari pusar sampai sini punya istri itu. Nah, gimana kalau saya naik ke atas? Terserah nggak apa-apa.
Bahkan agama, ya, ulama menyampaikan kalau suami pakai tangan suami itu haram. Tapi kalau pakai tangan istri itu halal boleh. Nah, itu diantaranya kalau lagi haid kan kita punya akal. Gimana aja caranya. Yang penting jangan melanggar sesuatu yang diharamkan oleh agama. Iya, kalau nggak kuat, biasanya pengantin baru mapan gitu. Kecuali kalau sudah lama baru. Ya, terus lagi kenapa? Kalau seandainya sedang haid kita diharamkan. Haid itu kan darahnya darah kotor. Kotor nggak? Darah kotor. Terus lagi kemudian kita berhubungan suami istri sama istri. Ya. Dan kemudian jadi anak. Jadi anak. Sedangkan keadaan istri lagi kotor. Bikin anak dalam keadaan kotor. Ya. Bikin sesuatu kalau adonannya kotor, enak nggak? Bikin bolu adonannya kotor, enak nggak? Begitu juga dengan anak. Kalau kita bikin gitu ya, ada sesuatu yang kotor, maka anaknya itu kata para ulama akan ada begini. Ya, diantaranya anak yang kurang atau gila, lahir gila, itu diantaranya kata para ulama adalah ketika dia berhubungan suami istri, istrinya dalam keadaan haid. Kalau enggak dalam keadaan nifas karena tercampuri oleh darah kotor. Jelas ya? Nah, itu perlu diperhatikan. Nifas juga sama. Nifas berapa? Paling sedikit. Setelah melahirkan langsung cet sekali doang. Kata-katanya 40 hari. Paling banyak 60 hari. Lebih dari 60 hari. Nah, ini istihadah. Ya. Itu perlu dipahami. Laki-laki juga harus paham. Nah, kemudian tadi itu untuk menjaga kesehatan jasmani kita sudah dengan mandi, dengan wudhu, dengan bersih segala macam. Kesehatan rohani tadi diantaranya yang wajib dulu dengan sholat, ya, dengan berwudhu, dengan berdoa, juga usahakan zikir. Diantaranya para ulama mengajarkan untuk menjaga ruh agar tetap sehat, karena kita tahu tuh proses pembuatan dari awal kita udah tahu kan? Oh gitu. Makanya tadi pahami tentang penciptaan, kita harus paham. Manusia nih, jasmani, kalau kita nggak makan, lesu nggak? Kita nggak makan nih, jasad kita lemes nggak? 3 hari nggak makan lemes. Ini jasad. Oh iya. Sedangkan dalam tubuh kita ada jiwa, ada ruh. Ruh kita kalau nggak dikasih makan lemes nggak? Lemes sama. Cuman beda apa makanan ruh? Di antaranya adalah zikir, ya, baca Quran, tadi itu sholat. Makanya kalau orang itu kalau sudah meninggalkan kewajiban, jarang baca Quran, melakukan hal-hal yang jelek itu karena memang ruhnya sudah tidak sehat. Ruhnya tidak baik-baik saja. Di antaranya ya, kita ngasih makan ruh selain daripada sholat, kemudian zikir, baca Quran, ada yang dikhususkan. Baca surat Al-Baqarah ya. Dari surat Alif Lam Mim yang pertama ayat 1 sampai 4, kemudian ayat kursi, kemudian setelah itu yang la ikraha, kemudian Allah waliyul, itu yang setelah ayat kursi 2 ayat, kemudian terakhir ayat terakhir surat Al-Baqarah yang lillahi ma fis samawati wa ma terus sampai ke beresnya. Di antara itu adalah gitu ya. Tapi intinya adalah jangan sampai meninggalkan sholat yang wajib. Oke. Selanjutnya persiapkan kehamilan. Iya. Kehamilan harus dipersiapkan. Mohon. Jangan sampai nanti kita nggak ada persiapan. Ya. Kalau istri sudah siap hamil, oke, bagus. Tapi cek dulu kesehatannya, darah tinggi nggak, kurang darah nggak, sudah cocok belum. Ya, jangan sampai nanti nggak dipersiapkan, akhirnya kadang-kadang salah omongan. Aduh, hamil aja, mana kontraknya masih panjang. Akhirnya nanti anak merasa tersalahkan dari omongan sendiri. Omongan itu doa, apalagi ada di sini, nyambung langsung ke sini. Makanya hati-hati. Makanya harus dipersiapkan. Kalau siap hamil, oke, nanti akan bahagia. Selanjutnya kalau seandainya belum siap hamil, kan sekarang ada yang namanya KB. Tapi ingat, KB itu diperbolehkan selama niatan kita, karena memang niatan mengatur, bukan niatan membunuh, bukan. Niatnya mengatur, menjaga jarak. Ya, kalau seandainya itu di KB tunji setahun hiji brojol deui. Kita bukan masalah ngasih makan ya kita kekasih semua. Tapi kedidik nggak? Keajar nggak?
Daripada nanti punya anak 12 tapi nggak benar semua, lebih baik punya anak 6, punya anak 2, punya anak 5, tapi jadi orang semua. Kan begitu kan? Kualitasnya pada bagus semua. Makanya kehamilan itu harus dipersiapkan ya. Kemudian suami juga harus siaga, harus siap antar, harus jaga. Istri ketika sedang melahirkan, temani, dampingi. Jangan dijauhi ya. Kadang-kadang kan ada suami katanya, kasihan aku mah nggak tega lihatnya. Kasihan nggak tega lihatnya, malah dijauhi. Deketin, temenin. Ya, kalau istri melahirkan itu kan sakit. Kalau sakit pasti kan butuh pegangan, butuh sandaran. Taruhannya nyawa. Gitu, makan gede, gitu, ya. Pokoknya dampingi, ya. Jangan sampai menjauh. Itu akan menambah rasa sayang kita ke istri. Iya. Ya, karena saya ngalamin. Teman-teman juga sama ya? Iya bener ya, saya ngalamin. Lain garila lain. Bukan jijik, tetapi kita tambah sayang. Kita melihat istri kita melahirkan, dia mengorbankan nyawa demi anak kita. Karena memang anak yang pertama itu anak saya itu karena dipakum. Ya, dipakum, ditarik 3 kali baru keluar. Itu pasti tarik darah ke sini, tarik lagi berat darah ke sini. Di sini udah pokoknya sakit dah. Nah, ketika pas waktu itu kita lihat, istri saya memperjuangkan nyawanya demi saya, demi anak. Maka suami juga akan tambah sayang, akan memperjuangkan istri dan anak sampai nyawa pun akan dikorbankan. Akan muncul begitu. Ya, makanya jangan dijauhi. Kecuali kalau lagi disesar, ya kan disesar kan ruangannya khusus, maksa masuk itu nggak boleh. Ya. Jadi persiapkan itu. Kemudian setelah nanti kita mempersiapkan kehamilan, kita jadi suami yang siaga, ya. Kita juga nanti harus mempersiapkan nama anak yang baik. Ya, jangan sampai nanti kita memberikan nama asal-asalan kemudian mengikuti keinginan kita sendiri, nggak boleh. Ya, tanya dulu nih nama yang terbaik buat anak kita. Nah, kalau menurut agama ya, nama itu yang pertama adalah nama Ahmad, Muhammad, nama-nama yang baik. Ya, kalau yang perempuan ada yang namanya kayak nama-nama sahabat, kemudian istri Nabi. Itu nama-nama yang bagus, yang baik ya. Tetapi ya, kan ada tuh banyak nama yang namanya memang keren tapi nggak ketinggalan zaman. Namanya agamis nggak ketinggalan zaman. Gitu ya, banyak. Jangan sampai nanti kita ngasih nama orang kayak nggak ada intrik-intrik agamanya, ya pokoknya arti semua gitu ya. Itu nggak boleh. Takutnya nanti anak kita seperti itu. Kita padahal tahu artis tersebut itu dia anu. Kita kasih nama anak kita seperti artis itu. Nah, anak kita nanti akan seperti itu. Jangan salahkan anak kita, wong kita yang ngasih nama dan juga kita yang memproduknya. Kan setiap anak itu gimana orang tuanya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa bawahu yuhawidani ayumajin. Kita serah orang tuanya. Makanya ya tergantung orang tua. Kasih nama yang baik. Seburuk-buruknya orang tua pasti nggak bakalan mau punya anak yang buruk lagi. Kita nih sebandel-bandelnya kita di sini, segeblek-gebleknya kita nggak mau punya anak yang geblek. Pasti semua kita ingin punya anak yang soleh-soleha, walaupun kitanya nggak soleh. Benar kan? Nah, makanya kita harus usahakan, direncanakan, kasih nama yang baik. Karena nama itu adalah sebuah doa. Kemudian pola pengasuhan anak juga jangan lupa, ya. Jangan sampai nanti kita kerja, istri kerja, suami kerja, ya enggak. Kemudian akhirnya anak kita kasih ke neneknya, ke kakeknya, malah dijadiin babu. Ya, itu harus dikomunikasikan. Kalau seandainya memang nanti kudu sanggup nih, ya udah kita babysitter. Kalau hasil musyawarah, no problem. Kakek nenek itu ya sekali-sekali mau wajar. Tapi kalau tiap hari makan kurang ajar, benar nggak? Mereka juga ya kalau paling senang ya lagi santai. Kalau tiap hari ya kesel juga. Kemudian yang keenam, menjalin komunikasi yang baik. Ya, jangan lupa kalau saya sudah menikah, ya komunikasi yang baik. Ingat, harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau seandainya suami lagi capek, jangan dulu ngobrol yang padat-padat. Istri lagi nggak mood, jangan ngobrol yang kencang-kencang. Mukanya kita liatin. Kalau seandainya lagi mumet di pekerjaan banyak masalah, jangan dulu ngomongin minta sesuatu. Pijitin dulu,
Jadi harus paham situasi dan kondisi. Jangan sampai kita ngomongnya peletok-peletok tanpa melihat keadaan orang. Kadang-kadang kita ingin menang sendiri. Ya, ayo ngomong begini. Kadang-kadang ya, nyampe ke rumah ngomong begini aja. Istrinya malah ngomong-ngomong. Kadang-kadang gimana ngama, neng lagi ngomong mainin HP aja. Ya kitanya harus lihat situasi dan kondisi. Mungkin HP-nya dia lagi penting, lagi apa. Nah, kemudian suami juga harus paham istri. Istri itu ingin didengarkan curhatannya. Biarin aja dia ngomong, tapi ingin diperhatikan. Kalau seandainya nih, ngobrol aja ya, kita main HP, itu pasti sakit hati. Kalau sudah sakit hati, itu kemana-mana pasti bakalan diungkit. Pokoknya yang 20 tahun yang lalu, ketika pas waktu baru ketemu, itu pasti diungkit. Karena memang di sininya ada memori yang besar. Memori dari pas waktu pertama kenal atau dari baru lahir itu ada di sini. Udah kesel semua pasti diungkit. Makanya laki-laki harus pintar-pintar ya menjaga perasaan istri. Ya, kita itu jangan sampai egois ingin menang. Menang itu bukan hanya kita soal menang, kita menang melawan istri, bukan. Ya, tetapi ada istilahnya kalah untuk menang. Kita mengalah. Mengalah bukannya kita nggak berani, mengalah karena memang kita sayang. Ya, seorang pemimpin, kita dipimpin di rumah tangga, bukannya kita menang itu jadi pemimpin ketika kita ngalah terus disebut kalah, enggak. Ya, jadi ada kalanya kita harus mengalah, ya, tapi ada kalanya memang kita harus tegas. Jelas ya? Jadi jangan sampai nanti komunikasinya nyambung tapi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Lagi banyak masalah, malah minta emas. Lagi banyak masalah, malah minta jalan-jalan. Udah tahu tanggal 2, tanggal tua, tanggal 20 belum gajian, malah banyak jalan-jalan. Kan istri suami juga pusing. Ya. Jadi itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Tadi ada yang lupa, mohon maaf. Kalau seandainya nanti mau hubungan suami istri, itu ada doanya, ya. Ketika kita mau punya anak yang soleh dan soleha. Para ulama mengajarkan, satu, baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian baca takbir Allahu akbar, ya. Kemudian setelah itu baca doa, Allahumma ij'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta ala dzalika min sulbi. Kemudian baca doa Allahumma jannibni syaiton wa jannibni syaiton ma razaqtana, baru kemudian berhubungan suami istri. Allahu Akbar tadi sudah di awal. Allahu Akbar dari ya. Setelah itu, setelah beres, kemudian baca doa alhamdulillahilladzi ja'ala min alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara, terus bajalahu, tapi lamun praktek mah apal. Iki masuk pohon. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wasira wa kana rabbuka qadira. Ya. Itu nanti supaya nanti anaknya jadi soleh-soleh. Terus minimal aja. Doanya Allahumma kepanjangan. Bismillah. Bismillah sama Allahu Akbar. Minimal itu. Minimal. Ya walaupun itu kan kadang-kadang suka banyak yang nggak hafal. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton. Ya. Ma razaqtana. Atau baca bismillah. Jangan sampai nanti bismillah juga lupa. Karena memang hal tersebut itu kan enak. Setan itu demen sama yang enak-enak. Kalau saya dibantuin sahamnya sama setan, anaknya akan kayak setan. Terus perhatikan makanan, ya. Kalau sudah jadi suami istri, usahakan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu semua yang halal. Kalau seandainya masuk yang haram, maka kemudian kita salurkan ke istri, jadi anak, maka air mani itu kan dari mana? Dari mana? Sari makanan. Sari makanan yang kalau seandainya ini halal, maka jadinya halal. Kalau seandainya ininya haram, sekalipun ininya halal, tetapi prosesnya yang haram dapat nyuri, maka yang masuk haram. Kemudian air maninya pun jadinya haram. Kemudian jadi anak, anaknya pun akan melakukan hal-hal yang haram. Makanya tadi dari awal pahami proses penciptaan manusia. Jelas ya? Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum.